Acara Apple yang baru membuat Melanie tercengang. Gadis seusianya jatuh cinta pada seorang pria, tapi dia jatuh cinta pada gawai. Dia tidak bisa minta ibunya membelikannya pacar, tapi ponsel cerdas, kenapa tidak? Tentu saja, ibu tidak bisa menolak putrinya. Jadi Melanie dapat iPhone lama ibu. Tidak ada yang aneh, hanya Melanie yang panik karena hadiah itu. Ibu coba menenangkan putri paling tidak bahagia di dunia. Dia perlu memberi anaknya pelajaran. Kalau mau iPhone, cobalah untuk tinggal di dalamnya. Apa? Ayo kita mulai dengan logo. Itu aja perusahaan. Seluruh sejarah konstruksi besar dimulai dengan itu. Putrinya menyukainya. Tidak akan ditunjukkan di acara Apple. Tempat ini nyaman, kecuali bagian ini. Terlalu besar untuk model 14. Dia tidak mau hidup di model 13. Dia harus buat lebih pendek. Ini bagus. Melanie benar-benar berbakat memotong sesuatu. Dia bahkan berpikir mengubah dirinya. Tapi ibu tidak mengizinkannya. Hari Columbus akan segera tiba. Ibu memberi Melanie hadiah setiap tahun. Putrinya sangat ingin tahu apa yang dia dapatkan tahun ini. Ibu kenal rasa penasaran putrinya. Jadi ibu menyembunyikan semua hadiah. Tulis di komentar jika kalian ingat di rak mana kotak itu berada. Terima kasih ya. Ayo lihat apa isinya. Headphone besar untuk iPhone yang besar. Lumayan. Ini yang diinginkan Melanie. Tidak ada lagi kejutan hari Columbus. Ada seluruh alam semesta di dalam ponsel cerdas. Saatnya mengambil keputusan. Dia harus memilih screensaver yang tidak mengganggu. Ini mudah, tapi Melanie terbawa suasana dan tidak sengaja mendandani ibunya. Dia tidak pernah siap dalam waktu sesingkat ini. Ayah tidak akan percaya. Sekarang tidak mungkin mengeluarkan Melanie dari iPhone. Ibu akan bekerja hari ini. Ibu tidak melihat ramalan cuaca. Di luar benar-benar badai. Terakhir kali ibu punya gaya rambut seperti ini saat kelas 8. Saat itu trendy. iPhone Melanie tahu segalanya tentang cuaca. Hari ini ada peringatan badai dan disarankan untuk tinggal di rumah. Tapi payung dan jas hujan biasa membuat ibu tidak terkalahkan. Cinta putrinya sangat luar biasa. Melanie kedatangan tamu penting, perwakilan dari pengembangan iOS. iPhone-nya mendapat pembaruan, lebih nyaman dan lebih modern. Gadis itu baik-baik saja dengan inovasinya. Dia hanya perlu tanda tangani formulir untuk konfirmasi, dan jumlahnya 114. Dan sekarang pembaruannya. Dia baru menyeka debunya dan sekarang dia meminta uang. Oh, perusahaan monster itu. Melanie merasa bosan. iPhone-nya pasti punya sesuatu untuk situasi ini. Dia suka bermain Subway Surf. Ibu olahraga lari dan ingin putrinya bergabung. Tapi putrinya sudah berlari di dalam game. Ibu sangat ingin tampil baik di dunia nyata. Kenyataannya memang tidak begitu menarik. Di sini kau harus mencuci piring dan bersih-bersih. Percuma saja menunggu bantuan putrinya. Atau membentaknya seperti bicara ke tembok. Dan Melanie menjadi kesal. Dia ingat dengan tombol volume. Jika dia membuat ibunya diam, masalah terpecahkan. Dia bisa mengarang yang ibu katakan. Mungkin itu rap, atau dia bisa menyalakan kamera depan. Trik ini berhasil untuk semua gadis. Mengagumi kesempurnaanmu sangat tidak ternilai. Melanie sedang mendekorasi iPhone-nya dan tiba-tiba alerginya muncul. Kali ini dia beruntung, tapi dia harus berhati-hati dengan palu di dekat layar. Ibu tidak bisa membayangkan bersih-bersih tanpa mendengar musik. Dia punya mimpi yang tinggi. Dia bahkan ikut casting The Voice. Ups, gerakan ekspresif ibu memecahkan layar iPhone yang rapuh ini. Ini adalah bencana. Perwakilan Apple dengan senang hati membantu penggunanya. Kaca diganti dengan sangat cepat. iPhone-nya selamat. Oh, pembaruan. Tapi Melanie tidak akan jatuh cinta lagi. Menghabiskan waktumu dengan bermanfaat berarti menonton video trik di YouTube. Tapi iklan bodoh ini merusak segalanya. Sukai video ini untuk meningkatkan akun Melanie ke premium. Dia sudah lama tidak memeriksa suratnya. Wow, banyak sekali spamnya. Oh, surat dari orang yang dia suka. Dia sangat imut dan buta huruf.
Dia perlu mengirimi banyak emoji. Para gadis yakin pria menyukainya. Emoji, hati, sangat informatif. Pria dan wanita sepertinya bicara bahasa berbeda. Sangat menarik untuk mencoba kamera iPhone yang baru. Tapi Melanie yang polos memutuskan bahwa cermin lebih penting baginya. Semuanya jelas dengan kamera depan. Bagaimana dengan yang utama? Itu bagus. Burung yang malang. Ibu ingin mengingatkan putrinya bahwa dia mempunyai banyak PR untuk besok. Membaca buku sekolah itu tidaklah keren. Melanie punya iPhone dan itu punya segalanya. Membaca membuatnya mengantuk. Mungkin ada cara lain mendapat informasi? Benda aneh milik ayah ini memainkan musik. Bisa membaca buku untuk Melanie seperti ayahnya dulu membacakan dongeng. Dia sangat butuh sihir itu. Oke, benda. Bacalah. Dan Melanie perlu mengobrol dengan teman. Ibu bermaksud untuk memeriksa kehidupan putrinya di iPhone. Ibu hampir mematahkan lehernya. Pasti ada semacam pemblokiran. Benturan di kepala sudah melahirkan ide yang cemerlang. Dia harus temukan foto putrinya di ponsel. Sekarang harus meyakinkan tempat tidur bahwa dia adalah Melanie yang asli. Ups, dan inilah yang asli. Dan ibu harus keluar. Melanie sangat terkejut melihat ibunya ingin menggantung fotonya di kamar. Sama sekali tidak seperti dia. Ibu menyukai gayanya. Oke, sekarang Melanie punya potretnya sendiri. Salah satu kelemahan tinggal di iPhone, kau harus selalu mengawasi baterainya. Ibu sedang bersiap untuk rapat kerja lagi saat alat pengeritingnya menghilang. Ini trik putrinya lagi. Dia membutuhkan kabel kilat sekarang. Ibu membawakan Melanie vitamin dan memergokinya makan permen. Dia tidak boleh makan gula. Itu membuatnya aneh dan tidak bisa tidur beberapa hari. Terakhir kali dia memberitahu semua orang bahwa dia adalah rakun. Dokter meresepkan pil dan juga buah segar. Masih ada sisa coklat di pipinya. Lalu dia ingat tempat persembunyiannya. Melanie siap dengan pantangan makanan seperti itu. Melanie ingin melihat melalui kamera rollnya. Ada begitu banyak kenangan indah dan tidak terlalu terang. Beberapa di antaranya ingin dia lupakan. Tidak mungkin, ternyata dia tidak cantik sama sekali. Itu kesalahan kamera depannya yang bodoh. Dia harus singkirkan foto ini sebelum ada yang melihatnya. Phew, ini melegakan, tapi tidak secepat itu. Ibu melihat gambar-gambar di tempat sampah. Dia tidak mungkin serius. Ngomong-ngomong, Melanie juga sama seperti dia. Dan ibu pun masih berani memanggilnya cantik. Melanie harus menghancurkan semua gambar ini untuk selamanya. Ruang rahasia di iPhone ternyata luar biasa. Ibu bahkan ingin mengabadikan pekerjaan putrinya. Dia sangat bangga padanya. Tapi pertama, dia akan unggah di Instagram dan menandai Apple. Perusahaan menanggapi dengan memberi suka dan komentar. 1 tahun kemudian, Melanie Joksic menghadirkan produk baru Apple. Melanie benar-benar mandi uang dan juga iPhone di iPad-nya. Ada yang ajaib di kereta bawah tanah. Semua suara dan pergerakan dinamis. Suasananya menginspirasi, khususnya untuk seniman jalanan. Melawan dunia yang membosankan, bermain game dengan hukum, seperti aku. Iya, aku gadis yang melarikan diri dari polisi. Senang bertemu kalian. Sejak aku kecil, aku suka dengan 2 hal. Bermain petak umpet dan kesenian. Aku pandai di keduanya, tapi orang-orang di sekitar, ya, mereka tidak paham dengan seni. Itulah alasannya aku mendapatkan ide untuk membuat kamar rahasiaku sendiri di dalam kereta bawah tanah, tapi tidak bisa langsung. Ada yang harus diselesaikan. Aku bisa mengecat gerbong kereta dengan sangat mudah jika polisi tidak membuntuti aku. Kalian harus mengingatnya. Seperti seorang pahlawan, aku juga punya musuh dan namanya adalah Mia. Tugasnya adalah melindungi kebosanan dari kota modern. Tugasku membuatnya menjadi unik. Beberapa orang bisa menerima ide baru dengan mudah. Dan beberapa orang menganggap prestasi terbaik adalah lelucon terbodoh dalam mengatur ketertiban. Itulah yang dikatakan Mia. Jika kalian pikir menjadi seniman kereta bawah tanah itu mudah, kalian mengenal para sainganku. Banyak aktor, pesulap, dan musisi mengira kereta bawah tanah adalah panggung mereka. Dan setiap hari kami harus bersekutu. Siapa yang harus kupilih sekarang? Pesulap atau musisi?
Tulis jawaban di komentar. Atau aku harus pilih keduanya? Apa? Kalian tidak boleh banyak teman di kereta bawah tanah. Di sini kami semua harus bekerja sama melawan petugas Mia yang jahat. Seni seperti kejahatan baginya. Ups, sepertinya tipuannya gagal. Dia akan selesaikan pertunjukan di kantor polisi. Kereta bawah tanah tanpa aktor dan seniman akan menjadi tempat yang membosankan. Aku bahkan tidak tahu cara orang menggunakannya jika kami tidak bawa cahaya pada gerbong kereta bawah tanah. Bicara soal cahaya, aku baru dapat ide cara meningkatkan pencahayaan lokal. Tentu saja, selalu ada seseorang yang tidak menyukai ideku. Bahkan petugas Mia pun terkesan. Hasil karyaku mengejutkannya. Lain kali harus lebih hati-hati. Peragaan busana dilarang di kereta bawah tanah. Gaun malam cantik ini memang lebih baik dikenakan di jalanan. Tapi kereta yang panjang bisa dimanfaatkan. Contohnya adalah ini cocok untuk menghias sesuatu di kamar rahasiaku. Mungkin untuk jendela, ini terlihat sangat bagus. Gerbong restorasi memang sangat keren, tapi bagaimana jika kita membuat jasa antaran? Ide yang sangat bagus. Iya, kadang ideku juga membuat aku terkesan. Antaran memang penghemat waktu yang keren. Kalian bisa pakai waktu untuk mengacaukan sesuatu. Bukan Melanie namanya jika tidak selalu terkena masalah. Dan dia bisa mencari jalan keluarnya. Itu yang selalu dikatakan ibuku. Kali ini tidak ada pengecualian. Sedikit berpikir dan aku bebas lagi. Loser. Kalian tahu, inspirasi adalah hal yang aneh. Seperti para kucing kota, inspirasi langsung datang. Dan dia datang di saat-saat yang tidak terduga. Contohnya adalah saat punya masalah dengan tempat penyimpanan di kereta bawah tanah. Penciptanya tidak mengira seseorang bisa hidup di dalamnya. Makanya aku punya masalah dengan barang-barangku. Untuk mengatasinya, aku hanya memerlukan inspirasi dan juga kreativitas. Aku punya ide untuk membuka obral musim panas di gerbong kereta. Kapitalisme lama adalah teman terbaik dari seniman yang kelaparan. Sejujurnya, aku suka kereta bawah tanah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak ada di sini. Iya, petugas Mia menjaga ketertiban. Tapi jika tidak ada aku, tidak akan ada ketertiban. Pekerja terbaik bulan ini bisa mengacaukan semua. Lihatlah, dia tertidur di atas tombol kecepatan. Untung saja ada rem darurat. Aku pernah gunakan tips dan trik ini. Ups. Tapi remnya tadi di sini. Baiklah, kalian harus bantu menghentikan kereta. Makin banyak yang suka video ini, kereta ini bisa dihentikan. Ayo cepatlah, beri suka video ini. Hiu, bagus. Kalian sangat hebat dan bukan petugas Mia yang melakukannya. Kreativitas selalu membantu, dan orang yang benar-benar kreatif bisa beradaptasi pada apapun dan berbaur dengan lingkungan. Ini adalah bakat dari orang-orang bawah tanah. Orang yang sedang tidur ini memang aktor yang sangat hebat. Dia pura-pura menjadi petugas kebersihan, tapi belum mendekati berpura-pura menjadi gadis tidak terlihat. Melanie yang tidak bisa ditangkap. Selalu melarikan diri dari petugas Mia. Aku tidak pernah bosan, meskipun kadang aku suka sedikit perbedaan. Tapi itu mudah. Kalian mungkin ingin bertukar peran dengan seseorang untuk satu hari. Mia dan aku tidak sengaja bertukar peran. Sekarang dia melarikan diri. Atas nama hukum, sekarang kau ditangkap. Bahkan kadang seniman butuh istirahat. Cara bagus untuk memulihkan diri dan tidur siang. Ide terbaik mungkin akan datang saat sedang tidur. Kenyataannya adalah ide-ide terlihat lebih baik. Bahkan orang seperti Mia bisa dapat inspirasi. Tapi biasanya dia dapat rasa lapar. Ya, kami memang berbeda. Menjadi seniman itu sulit. Kalian penasaran berapa banyak barang yang harus dibawa? Tentu saja banyak peralatan dan bakatnya. Bakatnya itu benar-benar berat. Aku bisa mengatakan hampir tidak mungkin untuk dipikul. Dan dengan barang sebanyak ini, kalian harus sering-sering menghindari petugas polisi. Mode menyamar dilakukan.
Hei, hati-hati. Kau harus pelan-pelan memperlakukan tas ransel. Makanya terkadang seorang seniman butuh ide-ide untuk mengurangi beratnya. Contohnya, kalian bisa buat tempat penyimpanan kaleng cat semprot. Ini jauh lebih baik. Dan kereta bawah tanahnya lebih terlihat seperti studioku. Mungkin bagian terbaik dalam hal menciptakan karya seni adalah presentasinya. Lukisan apapun bisa dipajang di dinding. Bagaimana kalau dinding kereta bawah tanah bukan untuk itu? Kita harus menemukan jalan keluar dari masalah. Dan terkadang kita harus mencari jalan keluarnya. Jika rencana A tidak berhasil, kalian harus punya rencana B. Tapi jika rencana B tidak berhasil, artinya rencananya buruk. Kalian butuh banyak tenaga untuk membuat karya seni. Jika kalian seniman, jangan lupa makan camilan. Tidak peduli apa kata orang, seorang seniman tidak boleh kelaparan ataupun lupa membersihkan diri. Suasana studio memang sangat penting. Bahkan hal-hal kecil seperti aroma itu penting. Bisa tanya pada Mia, petugas itu sangat suka rasa yang tidak biasa. Aroma parfumnya cocok dijadikan pengharum gerbong kereta. Semuanya ayo sembunyi, petugas itu akan memeriksa area. Sepertinya dia menemukan parfumnya, tapi tidak menyadari ada sesuatu yang aneh dengan aromanya. Kereta bawah tanah memang tempat yang menakjubkan untuk menyimpan banyak rahasia. Kalian bisa temukan banyak hal tidak biasa di sini, seperti koper yang hilang. Jangan pernah membuka koper hilang di kereta bawah tanah. Aku beruntung isi koper ini hanya pakaian kusut dan bukan sesuatu yang berbahaya. Tidak masalah, aku punya lingkaran sortir ajaib. Aku selalu pakai untuk membereskan pakaianku. Terowongan bawah tanah adalah kesukaanku. Aku benar-benar menyukai labirin yang bisa menyembunyikan banyak rahasia. Tidak ada yang tahu apa yang dijaga terowongan. Jika punya waktu lebih banyak, aku akan ungkap semua rahasia dan akan melakukan hal itu. Ups, satu gerakan salah memberikan aku ide keren. Tapi pada awalnya aku tidak paham. Saatnya bermain detektif sungguhan dan mencari tahu yang disembunyikan labirin ini. Peta mengatakan ini jalan yang panjang. Dan itu artinya kau harus ada di sini bersama petugas Mia. Dia bukan orang yang bisa menghabiskan waktu denganku. Dia sedang mendeskripsikan aku seperti dia memahami diriku. Dia sudah memfitnahku. Jadi aku harus memberinya pelajaran. Rencananya adalah mengambil walkie-talkie-nya. Tapi tidak semudah itu. Sepertinya walkie-talkie itu tersangkut. Aku benar-benar tidak ingin mengikutinya seperti ini seharian. Dibutuhkan usaha keras untuk membuat Mia agar berhenti bicara dan memainkan musik merdu dalam kereta bawah tanah. Jauh lebih baik dari suara petugas. Sudah kulakukan pekerjaan bagus dan di akhir perjalanan aku punya kamar rahasia di kereta bawah tanah. Tapi hal-hal yang menyenangkan akan segera berakhir. Dan kadang kalian harus mengambil langkah berikutnya dan memilih jalan sendiri. Iya, Mia menangkapku, tapi memberikanku pilihan yang tepat. Aku bisa masuk penjara atau menjadi pembuat truk es krim. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kupilih? Tulis dalam komentar aku harus kemana. Mereka tidak membuang-buang waktu. Mereka membersihkan trailer itu sampai bersih. Kalau seperti ini, harusnya mereka buang saja. Tapi mereka mau menyimpannya. Mereka bekerja keras dan sekarang kelelahan. Waktunya makan es krim. Melanie tidak suka rasa mangga. Tapi Mia membeli berbagai macam rasa. Saat memilih rasa, gadis ini mengira mereka menjual es krim. Ternyata mudah sekali menghasilkan uang. Mereka berpikiran tidak lama lagi bisa membeli tiket konser. Selagi Mia mengecat dinding trailer dengan warna sesuai, kakaknya ingin memberikan camilan padanya. Tapi dia tidak dengar karena memakai earphone. Melanie selalu saja meleset, tapi ini pertama kali lemparannya tepat. Ide yang bagus untuk melempar es krim. Pekerjaan menjadi menyenangkan. Trailer sudah dicat dan es krimnya habis. Kerja bagus, teman-teman. Oh, tangan mereka menempel.
Melanie ke toko untuk membeli bahan-bahan. Bisnis mereka akan maju pesat. Kasir punya kabar buruk. Harga setiap kotaknya $100. Dia hanya punya uang $100. Tulis di komentar rasa apa yang bisa membantu penjualan. Bisnis berjalan panas seperti magma dalam gunung berapi. Dia tidak bisa sendirian. Dia butuh bantuan kakaknya. Ups, rambut menempel di es krim memang tidak bagus. Pengawas sanitasi akan menutup bisnis mereka sebelum poninya ditata. Mereka butuh seragam sesuai dengan peraturan pelayanan. Bagus sekali, mereka seperti juru masak. Uang mengalir seperti sungai. Semoga petugas pajak tidak datang ke sini. Menjual es krim tidak semudah seperti yang terlihat. Siapapun menyukainya. Dewasa, anak-anak, bahkan anjing dan seekor kucing membelinya. Waktunya mereka bersantai dan menikmati permen. Ups, hari ini Melanie sangat kelelahan. Tapi dia mendapatkan ide brilian. Jadi tidak bisa bersantai. Buat kerajinan tangan warna cerah. Tidak pernah bertengkar semenjak mereka bekerja bersama. Sekarang mereka punya wadah-wadah keren. Mereka jadi populer karena M&M's di dalam es krim. Mereka akan kaya dengan harga es krim yang mahal. Dia tidak sengaja menjatuhkan permen lolinya. Dia tidak bisa gunakan aturan 5 detik karena permennya tersangkut. Lepaskan, ini kan permenku. Dia dapatkan permennya, lebih banyak dari sebelumnya. Permen loli menjadi kursi. Sebaiknya jangan dijilat. Kebetulan sekali Melanie dapat kursi yang sama. Dari mana dia dapat itu? Kita tidak akan pernah tahu. Mereka ingin menguji kursinya dan juga merasakan menjadi pelanggan. Atau lebih cocok dikatakan duduk jadi pelanggan. Hei, kemana semua uangnya? Apa ada yang pakai untuk membeli kursi? Siapa pelakunya? Di Instagram ada kontes untuk mobil es krim terbaik. Mereka mau ikut serta. Mereka punya kesempatan untuk menang. Mobil es krim lain punya desain yang sama. Ayo bantu mereka untuk menang seperti memberi suka videonya. Mereka sepakat untuk tidak makan yang mereka buat untuk dijual. Tidak mudah berkompromi. Hanya untayan lampu terang yang bisa mengalihkan perhatian. Mereka melupakan pertengkaran dan bekerja sama lagi. Tapi mereka dapat masalah dari pelanggan pertama yang marah-marah. Giginya patah karena menggigit lampu. Lampu itu mirip dengan es krim. Sekarang mereka mendapatkan denda. Itu membuat buruk reputasi mereka di pasar global. Mimpi menonton konser semakin menjauh. Mereka harus pasang peringatan khusus. Mungkin bisa lakukan hal sama. Kadang dia keras kepala. Hei, tertulis jangan dimakan. Trailer tua menjadi mobil es krim yang sangat cantik. Melanie menemukan barang mencurigakan. Apa itu? Wow, ini papan tulis. Mereka bisa membuka kampus es krim. Atau bisa untuk iklan dan slogan menarik. Tidak ada ide untuk slogan, tapi mereka bisa menentukan harga untuk musim panas dan orang-orang bisa beli. Melanie tidak berpikir begitu. Harga rendah membantu menarik banyak pelanggan, lalu harganya dinaikkan. Dia menonton pelajaran bisnis modern di TikTok. Makin rendah harganya, makin besar permintaannya. Tidak disangka promosinya berhasil. Ayo kembalikan harganya. Pelanggan setia tidak peduli dengan angka 0 tambahan. Preman setempat ingin sesuatu yang dingin. Mereka harus berusaha keras melayaninya. Mereka tidak mau mencari masalah dengannya. Oh tidak, pendinginnya kosong. Mereka tidak mau buat pria ini marah. Melanie ingin membuat es krim sendiri dari bahan-bahan yang ada. Dia bisa membekukan smoothie buah. Rasanya menyegarkan dan menyehatkan. Lagi pula, preman juga butuh vitamin. Lihat apakah pria galak itu suka. Dia memakannya, bahkan menjilati gagangnya. Dia mau lagi. Melanie hanya punya sayuran. Dia tidak punya pilihan. Dia harus ambil risiko. Apakah predator menyukai es krim vegan? Atau apa dia sangat suka? Sekarang mereka punya tawaran untuk para vegan. Orang-orang menyebarkan rumor tentang es krim lezat ke seluruh penjuru kota. Tidak mudah menanganinya. Melanie butuh bantuan. Dia selalu salah membuat pesanan. Mustahil bisa mengingat semuanya. Para pelanggan tidak senang dan bisa terjadi kegaduhan di sini. Dia tidak paham tulisan tangannya sendiri. Dia punya papan pesanan sekarang. Tidak akan salah.
tapi masih harus melakukan sesuatu di sini. Saatnya makan camilan, es krim bisa membuat pikiran tenang. Dia sengaja membekukan jari-jarinya. Dia tidak bisa merasakan tangannya. Tapi dia jadi bisa baca tulisannya. Tiba-tiba semua pelanggan menghilang. Bahkan Melanie merasa bosan. Dia ingin menarik para pelanggan dengan panah emas. Tapi saat mereka melihatnya, mereka menyeberang. Dia butuh sesuatu yang disukai semuanya. Seperti Minnie Mouse. Biarkan dia iklankan dan Melanie yang mengurus penjualannya. Dan ini para pelanggannya. Semua orang suka Disneyland. Trailernya bagian dari Disneyland. Hari bekerja yang melelahkan sudah selesai. Tumpukan piring kotor sudah menunggunya sekarang. Dia tidak bisa membuangnya, membuatnya kehilangan uang. Jika dia mau menonton konser, dia harus mencuci semuanya. Mencuci piring akan menyenangkan jika dilakukan seperti main game. Perburuan sudah dimulai. Waspadalah piring kotor, dia merusak piringnya. Melanie tidak mau buang piring-piringnya, jadi dia pakai untuk mendekorasi bagian dalam trailer. Melanie memindahkan kardus sirup yang berat saat dia merasakan kardusnya terasa ringan. Bagian bawahnya terlalu lemah, sifatnya membuatnya berpikiran positif. Dia membuat 4 botol sirup, alat itu berguna. Tapi kenapa sirupnya cepat habis? Ini dia penyebabnya. Namanya adalah Mia. Dia minum sirup tanpa mengencerkannya. Mereka tidak akan bisa menabung kalau begini. Melanie harus menjalankan sendiri bisnisnya. Dia baru menyadari dia harus membuat adiknya sibuk dengan sesuatu yang berguna. Menggambar tidak akan melukai, berbeda dengan gula. Dia melakukannya dengan baik dan mau dipuji. Tapi kakaknya yang disiplin tidak marah-marah lagi dan ingin Mia membersihkannya. Biarkan nasib memutuskan siapa yang membersihkan. Tebaklah di mana bolanya. Itu mudah sekali bagi Melanie. Sepertinya Mia yang harus membersihkannya. Cuacanya panas sampai es krimnya mencair. Bagaimana agar mataharinya tidak menyengat? Mungkin berteduh di bawah tenda bisa membantu. Tapi di mana bisa mendapatkannya? Payung milik ayah bisa digunakan. Cukup ganti dengan sesuatu agar ayah tidak menyadari. Melanie selalu punya masalah dengan payung. Mia bisa membukanya dengan mudah. Ukuran payungnya lebih besar. Baiklah matahari, kau tidak bisa menyorot mereka dan merusak es krim mereka. Tepat saat mereka mengambil payung, ayah terjebak dalam hujan. Dia mencemaskan rambutnya. Permen loli alih-alih payung membuat ayah terkejut. Dia punya banyak pertanyaan untuk mereka. Belakangan ini Melanie terlalu banyak makan es krim. Giginya jadi sakit sampai dia tidak bisa bicara. Dia takut pada dokter gigi dan juga koboi. Apa ada yang mengatakan koboi? Ayah menyukai zaman koboi. Ayah pernah cabut gigi Melanie dengan cara ini. Ini seperti mimpi buruk dan membuatnya merinding hanya dengan memikirkan hal itu. Kilas balik membuatnya berkeringat. Aku mohon, jangan itu lagi. Ayah tidak butuh gigi. Dia bukan peri gigi. Dia sedang mencari remote TV. Hari ini hari menonton acara barat, jadi tidak bahaya lagi. Ketakutan membuat sakit giginya menghilang. Dia tidak butuh dokter gigi atau koboi. Oh, dia tidak paham apapun. Mia sadar kalau hari ini hari konsernya. Saatnya menghitung yang mereka dapat dan melengkapi itu. Karena pajak, mereka hanya bisa membeli 1 tiket. Sekarang mereka berdua jadi bertengkar. Mereka tidak menyadari kalau ada idola mereka di depan mereka. Orang-orang menyebarkan rumor tentang trailer di Instagram. Billie Eilish harus mencicipi es krim legendaris itu. Dia bahkan mengadakan konser untuk mendukung bisnis kecil itu. Mereka tidak menyangka itu akan terjadi. Terkadang jalan untuk sampai tidak seperti yang dibayangkan. Mereka bisa akur? Tidak bisa. Mereka memperebutkan semuanya. Dan itu terjadi setiap hari. Dinding mulai muak dengan semua teriakan ini. Sebuah kontes kamar rahasia, pink versus hijau, tantangan diterima. Selamat datang Melanie, ini bahan bangunanmu. Kontes ruang rahasia dimulai. Kontestan pertama langsung memulainya. Dia memikirkan sesuatu untuk dibangun. Hati-hati. Oh tidak, kelingkingnya butuh pertolongan. Dia tidak menyerah, dia ingin menang. Melanie menemukan cara bisa mengontrol paletnya dengan Tetris. Dia menghabiskan banyak waktu untuk memainkan game ini. Semua latihan untuk ini. Bingkai sudah siap, kerja bagus.
Ini giliran Jenny membuat ruang hijaunya menonjol. Dia menggunakan kekuatan. Dia terlalu banyak membaca komik Ho. Ini luar biasa. Dia bisa angkat tempat tidur yang beratnya setara 12 sepeda. Ayo hijau. Melanie sedang mendekorasi dinding pinknya. Temannya melakukan lelucon. Dia sangat ingin menang hingga membuatnya gila. Mommy Longlegs tepat di belakangnya. Bertemu idolanya membuatnya pingsan. Lelucon si hijau sangat berhasil. Jenny menang waktu. Dan waktu adalah uang. Mommy Longlegs bisa memakai uang untuk membeli sarung tangan baru. Jangan lupa tipnya. Ini tantangan baru, menguji akurasi tembakan mereka. Jenny berhasil memasukkan di percobaan pertamanya. Melanie gugup, tapi dia yakin dia bisa. Dan dia tepat sasaran. Jenny masih menang dengan 1 poin. Tangan Melanie meleset di detik terakhir. Jenny tidak menyadarinya, jadi Melanie main curang. Dia terobsesi menang, dia akan lakukan apapun. Jenny sangat curiga. Beri komentar jika Melanie melakukan kesalahan. Warna pink sangat indah. Semoga seluruh dunia berwarna pink. Kaleng cat ini seperti tongkat ajaib, membuat semuanya pink dan sempurna. Melanie tidak bisa dihentikan. Bahkan Jenny dapat keajaiban warna pink. Melanie hampir saja terluka. Skateboard siapa ini? Aku tahu ini warna siapa. Pemiliknya senang mendapatkannya. Jenny punya keseimbangan bagus. Dia bisa lakukan apapun saat di roda. Untuk apa jalan kaki saat bisa berseluncur dan menikmati angin? Jenny ingin semua jadi lebih hijau. Dia punya semua barang hijau. Apa yang akan dia lakukan? Buat rak hijau di dinding hijau untuk barang-barang hijaunya. Jenny perlu lebih banyak rak dan lebih hijau. Lagi. Kamarnya seperti seluruh hutan. Melanie takut dengan alam. Apa suara menggeram itu? Siapa yang di semak-semak? Babon atau harimau? Oh, itu hanya Jenny. Kita tahu siapa pencurinya. Tetris Melanie tidak cocok dengan warnanya. Jenny malah menciptakan ular neon. Wow, Tetrisnya ajaib. Tapi keajaiban membuat baterai habis. Kita tunggu untuk mengisi daya. Warna yang menarik. Itu sudah terisi dan siap untuk menang. Melanie terinspirasi oleh pencahayaan Jenny. Dia ingin mencocokkan energinya. Lampu neon pink pilihan yang sangat bagus. Dia jenius. Saat Jenny bermain Tetris, Melanie mengambil alih. Dia punya akurasi bagus. Ini petugas kebersihan. Dia senang melihat ini. Dia selalu ingin menjadi peri. Dan mimpinya menjadi nyata. Melanie mengunyah permen karet dan dia dapat ide yang bagus. Oh, tentu. Balon sangat menyenangkan. Dan balon membuat kamarnya seperti pesta. Melanie harus mengunyah banyak permen karet untuk itu. Jenny semakin iri. Kelihatannya ide yang bodoh, tapi patut dicoba. Ternyata ini sulit. Ups, ini sangat buruk. Itu bukan salahmu. Ruang rahasia Jenny kurang sesuatu. Tapi apa? Oh, karpet hijau rumput. Jangan lupa pasang tanda larangan anjing. Tapi temannya ada di sini. Lihat wajahnya. Dia pasti sangat jahat. Dia mencoba membunuh semua tanaman Jenny. Tidak, dia merusak permadani. Itu sangat jahat. Jenny baru membasahi kaus kakinya. Dia pikir itu hanya embun pagi. Bagaimana kalau sudah siang? Pengering bisa membantu. Mulailah keringkan. Ups, tidak apa-apa. Melanie sedang mengerjakan puzzle yang rumit. Apa? Tidak menyangka akan hujan kaus kaki basah? Kemana potongan puzzle terakhir? Sulit menemukannya di lautan pink ini. Kaus kaki basah pasti mencurinya. Melanie tidak bisa menangani stres lagi. Dia menyadari kalau puzzle besar bahkan lebih baik. Hei, apa itu? Waktu yang tepat. Tapi sayangnya, tidak semua makanan hijau itu enak. Jenny harus makan selada karena itu warna favoritnya. Tapi Melanie menggodanya dengan permen. Mereka masih rival, hanya satu yang bisa menang. Jenny harus menggunakan pemanis untuk makanannya. Lebih banyak gula daripada selada. Itu cara makaron tumbuh. Kau suka itu, Melanie?
Itu tidak lucu. Kamar Pink menjadi luar biasa. Melanie harus bekerja keras jika ingin bisa kalahkan Jenny. Ketika kamar selesai, pemilik bisa mengurus sendiri. Dia harus terlihat cantik saat memenangkan hadiah utama. Cermin ini terlalu kecil untuk bulu matanya. Segala sesuatu berwarna pink. Dia punya semua yang dia mau. Apa dia baru saja mencuri cermin dari lamunannya? Wow! Sekarang dia bisa sesuaikan bayangannya. Ada apa dengan Jenny? Oh, dia melakukan masker wajah. Telepon penting mengalihkan perhatiannya. Tapi itu bukan FaceTime. Melanie bisa memanfaatkan ini. Tidak, Jenny. Jangan taruh di wajahmu. Dia tidak mendengarku. Ya, lakukan sesukamu. Oh, maskernya tidak bisa hilang. Itu bukan lelucon yang lucu. Jangan coba di rumah. Dia terjebak dalam perangkapnya. Jentikan jarimu, Melanie. Melanie akan merias wajahnya. Warna apa yang harus kupilih? Pink atau pink? Pink tentu saja. Ini adalah kesempurnaan. Melanie tidak bisa menangani kecantikannya sendiri. Ini memberinya ide yang bagus. Bagaimana dengan rak rias? Sekarang semuanya ada di satu tempat. Jenny punya hewan favorit, dan itu seekor katak. Dia menyukainya hingga akan menjadikannya teman. Dan ini seluruh gantungan katak. Apa ini? Sebuah panah? Hati-hati atau kau bisa menembak katak. Oh, pemanah ini tampan juga. Apa? Kenapa dia menembak katak? Apa dia gila? Sekarang bahkan katak punya pacar. Tapi Jenny masih belum. Hal aneh apa itu? Jenny menganggap ini milik Melanie dan mulai menyelidiki. Melanie juga bingung. Dia juga punya itu. Bagaimana kalau digabungkan? Oh, kita membuka portal. Oh, Jenny menghilang. Yang tersisa hanya koin hijau. Melanie harap bisa memperbaikinya. Saat ini Melanie dan Ruby akan pergi menginap. Mereka sudah siap bersenang-senang semalaman. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali ayah mereka yang disiplin. Dia memang ketinggalan zaman. Dia tidak ingin para putrinya keluar setelah tengah malam. Apa yang ditemukan Ruby? Ruangan rahasia di dalam lemari. Tidak ada yang memberitahu soal ini. Ruby baru saja memikirkan sesuatu. Ini tidak akan berakhir baik. Dia mengajak adiknya dalam rencananya. Oh, Summer adalah pelayan di sini. Dia harus menghentikannya. Tapi mereka baru menyandranya. Ayah melakukan hal tepat tidak mengizinkan mereka. Sekarang mereka akan mengadakan pesta sendiri. Acara menginap itu punya aturan berpakaian yang spesifik. Ruby akan mengenakan mantel mandi Hilton. Melanie membeli piyamanya di Paris saat dia mengunjungi Disneyland. Piyama kesayangan Summer adalah pakaian yang dimilikinya. Dia memang bokeh. Dia harus berpikir kreatif. Hei, ternyata hasilnya bagus. Ruby dan Melanie benar-benar menyukai perbedaan piyama mereka. Ruby adalah anak tertua, jadi dia rencanakan pestanya. Dari mana dia dapat mesin asapnya? Ini bisa berbahaya. Tunggu, tidak. Ini sangat menyenangkan. Pesta ini terlihat seperti pesta sungguhan. Oh, asapnya mulai memenuhi apartemen ini. Apakah alat mendeteksi asap akan berbunyi sebelum ayah panik? Pemadam kebakaran datang untuk penyelamatan. Sekarang kalian selamat. Itu cepat. Mereka terlalu bersemangat. Mereka harus menenangkan diri. Dan pesta piyama mereka berubah menjadi pesta busa. Tidak ada yang lebih menyenangkan. Mereka tidak akan berubah. Para pembuat onar ini berusaha menyusup keluar. Mereka pasti ketahuan. Jika ayah tahu yang mereka lakukan, mereka akan kena masalah besar. Apa? Tidak, jangan sentuh kacamatanya. Untuk apa kau mengambilnya? Bagus sekali, Summer. Sangat meyakinkan. Ayah datang. Mereka ketahuan. Ayah yakin kalau mendengar sesuatu. Di mana mereka sembunyi? Tulis komentar jika kalian melihat mereka kemana. Dan mereka tidak akan terkena masalah.
Messi dan ayahnya berkendara 2 jam untuk sampai di sini. Ayah memakai tips dan trik trum-trum trik dan mengalihkan perhatian petugas, tapi tidak bisa mengelabui sang manajer. Buku petunjuk karyawan sudah memperingatkannya. Dia harus memecat pegawainya karena kecerobohannya. Messi tidak bisa masuk ke taman bermain, tapi tidak mau menyerah. Dia dan ayah punya rencana baru. Bagaimana kalau kita menculik pegawainya dan membuat taman bermain sendiri di rumah? Menurut kalian itu mustahil? Kalian hanya tidak paham. Kurangi bicara, perbanyak bekerja. Ada banyak pekerjaan sekarang. Kita akan membuat Disneyland sendiri di rumah ini. Mantan petugas tidak boleh melakukan kesalahan atau dia akan dipecat lagi. Hei, hati-hati. Tidak mau meminta maaf. Monica tidak suka diejek. Dia sudah sering diejek waktu sekolah. Kau menyukai itu? Semakin terangkat tinggi, jatuhnya semakin sakit. Gelembung memang ide yang bagus. Monica membuat sesuatu yang menakjubkan. Keren sekali. Messi menunggu Monica sampai pergi agar dia bisa mencobanya. Dia menyukainya, melayang seperti gelembung. Ayah kembali dari jogging. Dia mengira Messi terjepit dan harus menyelamatkannya. Tapi Messi bersenang-senang. Monica meminta kenaikan gaji karena ini. Uang memang motivator yang bagus. Monica sudah selesaikan biang lalanya. Dan dia butuh bahan-bahan dari Tom. Tapi sesuatu membuatnya sulit untuk dibangun. Membangunkan Messi bisa berbahaya. Dia menggemaskan dan tenang saat sedang tidur. Monica dapat inspirasi. Messi bisa menjadi maskot. Dia sangat tertarik. Tom membuat permainan baru dan bahkan ada hadiahnya. Hei, apa itu mainan Messi? Mirip sekali dengan mainannya. Oh, itu pemilik taman bermainnya. Dia penasaran dengan penemuan Tom. Messi ingin memenangkan Popit, tapi tidak tahu harus mengenai yang mana. Tulis di komentar dan bantu dia. Di mana hadiahnya? Terima kasih. Kita sudah bekerja keras dan kelaparan. Tidur saat sedang bekerja biasanya dilarang, tapi kita bisa. Ayah Messi tidak berpikir begitu. Dia tidak menggaji mereka untuk tidur. Bisnisnya bisa sengsara. Ayah punya ide cara menghasilkan uang selagi para pegawainya tidur. Sekarang taman bermain punya zona foto karakter. Semua orang ingin berfoto bersama dengan mereka. Kita bisa dapat uang banyak kalau begini. Kita bisa tidur nyenyak dan mendapatkan uang. Tidak ada yang personal. Tom ingin memompa kolam renang. Dia tidak punya alat pompa, tapi dia punya paru-paru. Dia tidak bisa atasi tekanannya. Kita harus sumbat telinga dengan kapas dan coba lagi. Sekarang jauh lebih baik. Kolam renangnya sudah siap. Isi dengan air dan pakai seragam petugas keselamatan. Kau juga bisa tambahkan busa. Semua orang suka busa. Gaya Sinterklas instan. Tommy melakukan pekerjaan hebat, tapi ada masalah dengan soda. Dia tidak bisa ingat di mana letak mulutnya. Oh, dia punya ide. Ayah Messi datang untuk memeriksa konstruksinya. Apa yang sedang dilakukan Tom? Mencuci pakaian di kolam? Itu keterlaluan. Dia harus jelaskan dengan sangat detail. Messi menyukai Minnie Mouse. Jadi Tom akan membuatkan boneka. Dia menyelesaikan dengan cepat. Boneka buatannya bagus. Messi dan ayahnya datang. Messi sangat menyukainya. Ayo berfoto, berpose. Dia memang sudah menjadi model. Tom menawarkan untuk memfoto ayah. Dia tidak menggemaskan seperti Messi. Dia agak kesal. Ayah memang begitu. Dia itu tidak seru. Messi punya ide untuk menyemangati ayahnya. Foto paspornya harus diperbarui. Dia sangat menyukainya. Begitupun dengan ayah. Hei ayah, lihat. Ini sangat lucu. Pengendalian perbatasan akan suka. Terima kasih, Messi. Harus ada kios lotre di taman bermain. Kau sedang merasa beruntung, nak? Messi langsung memenangkannya. Ini luar biasa. Dia menang $10.
Monica dan Tom juga ingin mendapatkan jackpot. Ayo kita lihat. Baiklah, kalian mengharapkan apa? Mereka berhutang uang pada ayah Messi. Messi ingin mencobanya lagi, dan dia menang $100. Tidak mungkin. Monica dan Tom sudah putus asa, tapi mereka bisa bokeh. Mereka harus bekerja tanpa digaji kalau seperti ini. Messi dan ayahnya semakin kaya berkat mereka. Permainan hoki udara sangat menyenangkan. Tom menghabiskan banyak waktu untuk membuat desainnya. 6 angka ini alasan yang bagus untuk menolaknya. Pembuatannya harus disetujui oleh investor. Dan perhitungannya tidak masuk anggaran. Bagaimana kalau idenya disederhanakan? Sekarang tidak perlu buang uang sebanyak itu. Kau bisa ubah papan tulis menjadi lapangan hoki udara dengan mudah. Sekarang bisa bermain. Messi tidak sabar untuk mengalahkan Tommy. Hei, jangan membanggakan kemenangan. Ayah akan mengurusnya. Tidak ada yang boleh membuat Messi menangis. Sebaiknya hati-hati. Wow, pukulan yang bagus. Dan dia langsung mencetak gol. Permainan selesai.